Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Aulia yang akan membantu proses persalinan Ibu pada hari ini. Nah, apakah Ibu sudah merasakan ingin mengejan? Oke, sudah terasa kenceng-kenceng ya Ibu perutnya? Ya, oke, saya cek dulu ya Bu, pembukaannya sudah berapa. Ini saya akan memeriksa organ kewanitaan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, bersedia ya Bu ya? Baik. Perineumnya sudah mulai menonjol, lalu sudah mulai menipis, sphincter ani dan vulva vagina sudah mulai membuka. Ibu sudah siap untuk melakukan persalinan. Persiapan pemeriksa menggunakan kacamata pelindung, masker, gaun, dan apron. Setelah itu menggunakan handscone steril. Pastikan semua perhiasan dibuka. Nah, menggunakan handscone steril. Ya, setelah itu kita menghisap oksitosin dimasukkan ke dalam spet ya. Nah, lalu dimasukkan. Oke, tutup lagi. Lalu dimasukkan ke kartu set. Nah, setelah itu sarung tangan steril yang sudah dipakai tadi dibuang dan dimasukkan ke larutan klorin 0,5%, direndam. Nah, setelah itu kita melakukan cuci tangan secara WHO ya. Nah, setelah itu saya akan melakukan pembersihan vulva dan perineum. Ibu diposisikan secara litotomi ya. Setelah itu kita bersihkan vulva dan perineum mulai dari atas ke bawah secara hati-hati. Nah, kapas yang sudah terkontaminasi dibuang ke larutan klorin. Buang dan dimasukkan ke larutan klorin 0,5%, direndam. Nah, setelah itu kita melakukan cuci tangan secara WHO ya. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan dalam. Permisi ya Ibu, saya masukkan jari saya ya Bu untuk memeriksa. Oke, pembukaannya sudah lengkap, kepala sudah teraba di Hodge 4. Setelah itu ini ukuran panggul dalamnya normal, ubun-ubunnya ada di sebelah kiri. Selaput ketubannya juga udah pecah ya Bu. Jadi setelah ini kita akan melakukan persalinan. Nah, setelah itu kita melepas dengan posisi terbalik, direndam lagi ke larutan klorin. Setelah itu saya akan melakukan perhitungan DJJ. Hitungnya selama 1 menit. Nah, hasil DJJ-nya adalah 124 kali per menit, normal ya. Yuk. Nah, baik Ibu, ini setelah saya lakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan denyut jantungnya bayi, semuanya normal, keadaan janinnya baik, dan kita bisa langsung melakukan persalinan. Ibu sudah siap ya? Relax aja ya Bu. Baik. Nah, ini Ibu dengan posisi litotomi, kita berikan kain di bawahnya yang steril. Ya. Dan letakkan juga penghisap lendir bayi di dekat penolong ya. Nah, setelah itu letakkan kain untuk penghangat bayi di dekat sini. Gunakan sarung tangan steril lagi yang baru. Baik, Ibu bisa mulai mengedan ya kalau sudah ingin mengedan, dan itu mengedannya saat perutnya kenceng. Ya, oke. Nah, setelah itu kalau misalnya Ibu ngedan, itu Ibu bisa pegangan ke lututnya ya Bu, ke lutut. Nah, buat pegangan. Nah, setelah itu Ibu dagunya bisa nempel ke dada, jadi biar bisa tekanannya bisa lebih bagus, dan Ibu ngedennya di perut ya Bu, bukan di leher. Terus sebisa mungkin jangan teriak ya Bu ya. Nah, karena ini saya nilai perineumnya cukup untuk melahirkan kepala bayi, jadi saya tidak akan melakukan episiotomi atau pengguntingan pada bagian vulva perineum. Nah, setelah kepalanya sudah mulai keluar, kita lindungi perineum Ibu
menggunakan kain di bawah menggunakan tangan kanan, lalu tangan kirinya melindungi kepala agar tetap defleksi. Setelah itu kita menunggu kepalanya untuk keluar secara perlahan-lahan. Setelah itu saat sudah keluar, kita menyeka mulut dan hidung bayi menggunakan kasa steril pelan-pelan. Nah, setelah itu kita tunggu bayi untuk berotasi paksi luar. Ya, sudah. Baik. Nah, kalau sudah begini, kan kalau misalnya ada tali pusat yang melilit leher, dilepas dulu. Kita pegangnya biparietal untuk membantu bahu depannya keluar dulu. Ya, setelah itu kalau sudah keluar bahu belakang, nah kita pegang begini. Nah, lalu dipegang kedua mata kakinya. Letakkan di kain penghangatnya. Lalu diperhatikan apakah bayinya menangis, lalu gerakannya aktif atau tidak. Setelah itu bebaskan napas bayi, disedot-sedot lendir-lendirnya. Nah, lalu dikeringkan bagian kepala, badannya, kecuali bagian tali pusatnya ya. Melakukan pemotongan tali pusat 3 cm dari bayi, diklem dulu. Nah, setelah itu dilakukan urut ke bawah gini. Lalu 2 cm dari klem pertama diklem lagi. Nah, setelah itu dilindungi dengan tangan kiri, dipotong. Oke. Nah, setelah itu bayi diletakkan di dada dan perut ibu dengan posisi tengkurap untuk melakukan inisiasi menyusui. Nah, ibu bisa dipeluk ya ibu bayinya. Oh iya dokter. Ya, ada dipeluk. Ibu bisa kasih ASI kalau anaknya sudah cari-cari puting susunya ya bu. Nah, setelah itu kita periksa lagi uterus ibu, apakah ada bayi lain. Ya, tidak ada. Nah, ibu, setelah ini saya akan menyuntikkan obat namanya oksitosin untuk memperbaiki kontraksi rahim ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, ini saya suntiknya di bagian paha ya bu. Nah, penyuntikan oksitosin di bagian paha atas distal lateral. Isi ya bu, sakit ya bu. Oke, sudah selesai bu. Kita cek dulu ini ada kontraksi atau tidak. Oh, belum ada kontraksi. Bapak bisa ini ya pak, dirangsang puting susu ibunya supaya ada kontraksi rahimnya. Bisa. Karena sudah ada kontraksi yang baik, jadi saya akan melakukan pelahiran plasenta. Diregangkan dulu tali pusatnya. Oke. Karena tali pusat sudah mulai panjang, saya pindahkan dulu klemnya. Saya pindahkan 5-10 cm dari vulva. Ini tetap ditekan. Nah, ketika plasenta sudah terlihat, ditangkap dengan hati-hati, dipilin-pilin gini. Oke, sudah keluar. Lalu dicek apakah kelengkapannya sudah lengkap, mulai dari kotiledon dan sel amnialnya. Setelah itu plasentanya diletakkan di tempat khusus ya. Oke, selesai. Nah, setelah itu melakukan masas fundus uteri secara sirkuler. Sampai kontraksi uterusnya membaik. Nah, setelah itu saya cek lagi, jika tidak ada perobekan pada perineum, tidak perlu dilakukan penjahitan, tapi jika ada perobekan harus dijahit. Nah, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan kala 4 dengan memeriksa vital sign ibu, tinggi fundus uterinya berapa, lalu pengecekan perdarahan pertama pada jam pertama itu selama 15 menit sekali, lalu pada jam kedua itu selama 30 menit sekali. Nah, alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar. Selamat ya ibu atas kelahiran bayinya. Setelah itu saya akan membereskan semua peralatan dan membuang sampah pada
seluruh alat dimasukkan ke larutan klorin, direndam, dekontaminasi semuanya. Nah, setelah itu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Nah, semua alat terapi ibunya dirapikan lagi. Setelah itu menulis rekam medis dan melengkapi partograf. Sekian.